Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Nurul Hidayah yang saya hormati, Wabil khusus Ketua DKM, Bapak RT, para tokoh masyarakat, semua jamaah yang sama-sama mudah-mudahan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat untuk taat, tetap iman Islam, kelak matinya husnul khatimah. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, keturunan yang solihin dan solehat, rizki yang banyak halal dan berkah. Salawat salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan ini saya bawanya Nasoil Ibad ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana khamsatan khasira khamsatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang remehin 5 dari golongan manusia, maka dia akan rugi 5 permasalahannya. Yang pertama, man istakhafa bil ulama khasirad din, bi antaraka ta'dimahum. Siapa orang yang remehin ulama, orang alim, orang ngerti, orang pintar, maka dia akan rugi urusan agama. Karena ulama itu adalah orang yang memahami syariat, yang memahami ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara agama itu adalah dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita ngeremehin ulama. Kalau cuman rugi masih mendingan. Yang ngeri lagi dalam hadis yang lain, khawatirnya matinya su'ul khotimah. Makanya ada satu riwayat lagi gitu, yaitu sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasi baliyatin. Bakal datang suatu zaman atas umatku yang orang-orang pada lari dari ulama dan fuqaha. Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, maka akan mendapatkan 3 bala, 3 cobaan, 3 bala. Yaitu ulaha yarfa'ul barokah min kasbihim. Pertama, akan diangkat, dihilangkan keberkahan dari usahanya. Bisa jadi mungkin secara lahiriah rizkinya mah gampang. RT umpamanya jadi maklar tanah, jadi saksi, tahu-tahu dapat 15 juta, gampang. Cuman itu 15 juta dikasih istri, kasih anak, bukannya malah tambah nurut, malah tambah ngeyel. Dimakan, diminum, bukan malah tambah senang ibadah, malah justru jauh dari ibadah. Itu kalau keberkahannya itu dihilangkan. Itu gara-gara jauh dari ulama dan fuqaha. Yang keduanya, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Akan dikuasakan kalau warganya jauh dari ulama, tahu-tahu RT-nya yang senang tukang ngejualin tanah orang gitu. Penguasa kalau kelas bawah kan RT. Ada 2 RT ya sini ya. Iya. Tuh, kalau naik RT apa? RW gitu ya. Naik lagi lurah, camat, terus begitu ya. Jangan salahkan kalau pemimpin-pemimpinnya dari RT sampai ke atas itu zalim. Jangan-jangan emang masyarakatnya juga tidak mau dekat dengan ulama dan fuqaha. Dekatnya cuman kalau ngundang tahlilan doang. Ya, deketnya kalau mau hajatan doang gitu. Itu juga cuma buat suruh nangkal hujan lagi. Emang ulama itu dukun kali gitu ya. Ya.
Jangan diperankan seperti daun salam. Tuh daun salam bikin nasi uduk dibutuhin ya. Kalau udah matang emang daun salamnya kemanain? Dibuang, disingkirin gitu. Pas sedang dibutuhin doang dan lain sebagainya. Tuh. Yang ketiganya yang ngeri, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia tanpa membawa iman. Bisa jadi sholatnya kelihatan rajin, ibadahnya kelihatan rajin, cuman jauh dari ulama, apa-apa ogah, mendingan sekarang mah ulamanya Mbah Google. Iya, sekarang mananya itu mungkin dianggapnya lebih akurat kepada Mbah Google. Mau hajatan nanyanya Google. Iya, apa-apa Google, apa-apa Google. Dapat pengetahuannya, tapi tidak dapat keberkahannya. Sebab berkah itu juga ternyata tergantung sejauh mana takdimnya sama ulama, takdimnya sama orang soleh. Kalau sama Google ada takdimnya enggak? Enggak. Kadang-kadang kita pakai celana pendek, diranjang, lihat Google, isinya mah ceramah, tapi kitanya kan ibu-ibu cuman pakai BH doang, ya gimana mau ngagungin gitu. Kalau pengetahuan dapat, tetapi berkah itu harus ada takdim. Berkah harus ada ngagungin. Tuh, ngagungin sama orang yang ngagungin Allah. Tuh. Siapa orang yang ngagungin Allah? Ya ulama-ulama itu. Gitu. Ulama itu pada ngagungin Allah. Nah, kita ngagungin ulama yang ngagungin Allah. Baru terus turun temurun tuh berkahnya itu. Sampai akhirnya kepada kita. Tuh, dan lain sebagainya. Ngagungin orang tua. Ya orang tua kan diagungin gitu, dihormatin, diagungin, dibikin orang tua senang gitu. Itu nanti dapat berkah tuh. Ya gitu. Yang pertama begitu. Jadi kalau kita ngeremehin ulama, jauh dari berkah. Dari urusan agama jauh. Yang kedua, waman istakhafa bil umara khasirad dunya. Siapa orang yang ngeremehin umaro, kalau paling di bawah RT lah. Ini bagaimanapun Pak RT itu umaro nih. Iya, pejabat pemerintah untuk kelas RT. Kok ngeremehin? RT Dinar digituin mamanya. Iya, RT Nadi digituin, diremehin. Itu nanti kalau orang yang sekering remehin walaupun kelas RT, maka dia akan susah urusan dunia. Coba musuhan sama RT Dinar dan RT Nadi, kali-kali minta tanda tangan, muter-muter gitu, alasannya saya sedang di Jawa, padahal Jawa Barat gitu, saya sedang pulang kampung Rawa, padahal begitu. Apa aja menghindar. Kenapa? Males nemuin dia. Emang kenapa? Ya kalau butuh begitu, nyari-nyari gua gitu. Kalau nggak butuh mah di belakang ngomongnya kebangetan gitu. Udah ngejelek-jelekin macam-macam gitu. Iya, coba aja lihat RT nggak ada yang kurus, emang ngapain? Makan sembako rakyat, begitu. Pamanya begitu tuh. Iya, di belakang mah ngomongnya begitu gitu. Begitu pas butuh mah. Jadi rugi. Jadi yang paling enak mah hidup itu pengen nyaman, pengen tentrem, ngikutin aturan. Aturan Allah dan aturan manusia. Kita ngikut aturan Allah, cakep udah, sholat, puasa, haji, zakat dan lain sebagainya yang berhubungan dengan agama, tapi juga ikut aturan RT. Kata RT setiap hari Minggu kerja bakti, ikut aturan. Coba kalau bapak-bapak agamanya mah cakep, sholatnya mah jamaah full, ngajinya rajin, cuman RT buat kebijakan suruh seminggu sekali ngadain kerja bakti, dia mau ogah. Tuh kira-kira keluar rumah ketemu RT puyeng nggak tuh? Menghindar. Iya, menghindar, rumah lewat belakang, wakil RT ketemu. Lewat samping sekretarisnya, ayo bingung mau lewat kemana tuh. Itu di situ aja udah bingung. Tapi kalau kita udah ngikutin aturan RT, anggap aja yang di bawah. Sama sampai ke atas itu ngikutin aturan presiden, hidup tentrem. Iya. Ngikut aturan Allah
dan ikut aturan manusia. Bahasa lainnya hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minan nas itu bukan aturan yang berhubungan dengan maksiat, aturan yang disepakati oleh manusia. Walaupun tidak semuanya agama Islam. Pemanya RT di sini nih agamanya 5. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam. Pak RT kan bapaknya 5 agama berarti kan, jangan cuman bapaknya orang Islam saja. Bikin kesepakatan tugas ronda, tugas kerja bakti, tugas macam-macam. Ini kalau dilanggar aturan RT, maka dia akan hina di RT tersebut hidupnya. Kenapa? Nggak ngikutin aturan. Tuh. Suruh ronda, protes. Ngapain ronda? Mendingan itikaf. Oh, cakep itikaf. Iya, mendingan itikaf di masjid. Cakep. Cuman aturan manusia juga ikutin. Ya kalau bisa mah tempat ronda kayak itikaf gitu ya. Iya, jangan tempat ronda malah buat macam-macam. Tempat ronda kayak buat ngaji malah lebih cakep lagi. Nah gitu. Jadi harus nggak boleh ngeremehin siapapun. Iya. Ngeremehin pejabat RT akan hina di RT. Susah di RT. Ngeremehin RW, maka apa-apa yang berhubungan dengan RW akan susah. Yang enak mah, yang enak dan bagus, bukan enak saja, tapi bagus. Ikutin aturan Allah dan juga ikutin aturan manusia selagi bukan kemaksiatan, selagi yang mubah-mubah saja. Iya, tidak harus yang wajib. Kalau yang wajib mah udah aturan cakep. Ini mah yang mubah juga tidak berbenturan dengan syariat, ikutin aturan RT. Se-RT arisan semua, jadi sepakat. Kalau nggak ikut arisan coba, bingung kan? Puyeng. Tuh, umpamanya se-RT arisan kebijakannya, ya arisan gitu. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man istakhafa bil jiran al mujawwirina fil masakin min jamil jihad khasirul manafi ayil khairat. Siapa orang yang ngeremehin tetangga? Ngeremehin tetangga dari sebagai macam arah, mau belakang, mau depan, samping, bahkan tetangga itu bisa jadi 40 kanan, 40 kiri. Jadi dari sini sampai ke rumah saya masih tetangga saya ini. Kayaknya ada 40 rumah ya paling sini ya, masih tetangga saya. Kalau kita ngeremehin sama tetangga, itu akan rugi dari kebaikan tetangga. Coba be, saya ngeremehin tetangga saya yang paling dekat, apaan dia. Suatu saat tetangga juga ngeremehin kita. Ada orang mau titip aja, orangnya nggak tahu pulang kampung kali, padahal mah ada. Tuh. Ada orang mau nyolong, malah ditunjukin jalannya. Sini aja nih kalau mau nyolong, emang dia mah orangnya pelit. Keruk aja bang biar habis. Kalau pinta mah kerja bakti saya bantuin gitu, bantuin gotonginnya gitu, dan lain sebagainya. Tanyain kalau mau nyolong kosongnya jam sekian, emang kenapa? Biarin dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baik sama tetangga, maka kita dapat kemaslahatan tetangga. Salah satunya ada orang titip undangan, titipin, ada orang titip paket, titipin, ada orang bertamu nggak ketemu, apa perlu saya sampaikan nanti, itu begitu. Terus ada orang yang mencurigakan, kita jagain. Tuh. Kenapa? Tetangga itu bagaikan keluarga yang paling dekat. Emang kita kalau sakit yang pertama kali nolongin siapa? Tetangga. Ya, bukan orang tua saya yang di Jawa, bukan, tetangga saya. Tuh. Kalau kebakaran ngobel ke Jawa, ya nggak mungkin. Ngapain ngobel ke Jawa? Itu. Kebakaran paling tahu adalah tetangga. Tuh. Maka dari itu udah kayak apapun tetangga, sampai-sampai Rasulullah itu ngajarinya apa? Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang percaya kepada Allah, ini mah kalau percaya sama Allah nih, wal yaumil akhir, dan hari akhir, percaya akhirat, falyukrim jarahu, suruh muliakan tetangganya. Bahkan adalah sebagian riwayat buat introspeksi, kenapa kok kita doanya nggak kunjung dikabul? Salah satu introspeksi, jangan-jangan ada tetangga yang tidak senang terhadap kita gara-gara tersakiti oleh kita. Kalau ada tetangga sakit gara-gara dianya yang hasud mah itu mah urusan dia. Ini mah gara-gara mentang-mentang kita itu punya salon
gede, langsung dicorongin ke jendela dia, jegar nggak bisa tidur, iya, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini lagi nih, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yuhibbur rajula lahu jarun su'i yu'dhihi fayasbiru ala adahu. Nih, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang dia punya tetangga jelek akhlaknya. Udah jelek, yu'dhihi, nyakitin. Udah nyakitin, fayasbiru ala adahu, kemudian sabar atas nyakitin dia. Jadi kalau kita punya tetangga yang ahlaknya jelek, justru jangan-jangan itu jodoh kita, tapi jodoh bukan jodoh ngeklop, jodoh supaya sholat 2 rakaatnya bagaikan 100 rakaat, biar puasa seharinya bagaikan puasa dahar, tuh begitu. Tapi kalau kitanya tetangganya bagus semua, kita juga syukurin, alhamdulillah tetangga saya baik semua. Tapi kalau ternyata tetangga dikit-dikit ngomel, dikit-dikit disalahpahamin, tembok kecepretan dikit, ceramahnya kemana-mana dan macam-macam, iya, itu hakikatnya sengaja sama Allah dijodohin begitu, sehingga Allah sampai mengatakan begitu dalam satu hadisnya, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang dia punya tetangga jelek akhlaknya, yu'dhihi, terus nyakitin. Jangankan bener, jangankan salah, bener aja dibikin salah. Contoh mamanya RT kan orang baik, nah iya, seret habis masak nyayur asem, kasihan, kasih tetangga. Apa kata tetangga? Ya sayur asem begini doang. Iya, ya besoknya kasih lagi makanan rendang, jangan-jangan ini rendang daging, wah apa dicurigain, iya apa aja, udah berbuat baik tapi masih digituin, diprotes, iya nggak doyan saya mau begini, waduh, kita assalamualaikum, nggak usah sok akrab lu, bukannya assalamualaikum dijawab waalaikumsalam, nggak usah akrab lu, nggak selepel, begitu. Hebat banget itu mah. Kalau punya tetangga begitu jangan lari, jangan pindah. Nah kalau lari mah kemana-mana ketemu begitu lagi, kayaknya dunia itu sempit, nggak betah hidup. Tapi kalau berpikirnya nih, ngikutin hadis ini nih, sesungguhnya Allah mencintai kepada seseorang yang dia punya tetangga jelek akhlaknya, terus dia nyakitin, kita sabar, tuh Allah seneng. Kalau udah senang, coba bayangkan kita mau ngapain disenangin Allah. Udah kalau udah senang mah tuh Allah senang sama kita. Kita kok nyikapin bagus. Waduh. Sering cerita Nabi Muhammad mah tuh seorang Yahudi yang matanya buta nyuapin roti. Kata-katain, jangan percaya sama Muhammad, stres, gila, sinting. Dia mah ahli sihir, sampai segitunya. Coba kalau kita, iya, mungkin bisa jadi rotinya dikasih tai ayam, jejelin gitu. Ya kalau kita mah begitu. Iya, jejelin, gitu. Dasar Toha, jangan percaya sama Toha, jelek Toha mau, jejelin sama saya gitu. Nabi Muhammad mah sampai segitunya. Nah, karena kita nabinya Nabi Muhammad. Nah, ya, nabinya Nabi Muhammad, bukan Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh, ya Allah, banjir. Coba. Kalau nabinya ini orang kepada ngaji, umpamanya kampung rawa jumlahnya lebih dari 1000, yang ngaji cuma segini, dah gempa ya Allah, ya serem amat, jangan gitu. Tetap ya Allah sayangi dia, mudah-mudahan pada tobat, mudah-mudahan pada dapat hidayah, sudah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Waman istakhafa bil akriba bil arham khosirul mawaddah. Siapa orang yang remehin dengan kerabat, saudara kerabat yang satu rahim, khosirul mawaddah, maka akan rugi dari cinta kasihnya. Sebab ternyata cinta kasih itu diawali dari apa? Serahim. Serahim mah udah ada naluri masing-masing. Pokoknya kalau yang ada hubungan kerabat pasti ada cinta. Abu Jahal aja Nabi Muhammad lahir, digendong-gendong.
Nah, makanya disebut ya silaturahim. Rahim itu ada yang diartikan kasih sayang, ada yang diartikan rahim. Karena kasih sayang itu yang paling dekat, yang ada hubungan dengan rahim. Tuh. Yang ada hubungan dengan rahim mah itu secara otomatis udah ada hubungan ikatan kasih sayang. Makanya mau ngomong silaturahim boleh, silaturahim boleh. Iya, silaturahmi boleh. Tuh. Boleh aja. Kalau ngikutin hadis fal yasil rahimah, silaturahim. Kalau silaturahmi, rahmi itu rahim. Tapi udah jadi bahasa Indonesia, bener juga, udah nggak bisa disalahin. Iya. Kayak nikmat, bahasa Arab nikmat, bahasa Indonesianya nikmat. Ya udah biarin lah, nggak usah salahin. Jadi kalau ngomong nikmat bahasa Arab salah. Nikmat bahasa Arab itu lawannya nikmat. Iya. Kalau kadang-kadang sama di sini juga nggak salahin, ada doa bahasa Arab Betawi. Allahumma nas'aluka selamatan fidin, biarin aja saya aminin selamatan fidin. Padahal bahasa Arab nggak ada selamatan, adanya salamatan, biarin gitu. Allah Maha tahu. Ya selamatan fidin, biarin aja. Selamatan, ya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Waman istakhafa bi ahlihi. Nih, ini nih siapa tahu kelemahan kita. Azaujatihi khasiratibul maisah. Siapa orang yang ngeremehin terhadap keluarganya, maksudnya sama istrinya. Kita itu ngeremehin istri. Walaupun istri pendidikannya di bawah kita, EQ-nya di bawah kita, apanya di bawah kita, ngeremehin nih. Khasiratibul maasi, akan rugi bagusnya ekonomi. Katanya sih, kalau kata Al-Habib Syagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau kita pengen rezekinya gampang lancar, kasih ke istri. Nanti rezekinya, nah, cuman kita kadang-kadang ya, istri cuman dijatahin aja ya, jatahin, habis istri mah jatahin, tahu-tahu gelang lagi ya, seragam lagi begitu ya. Begitu, suruh dah percaya sama istri, digirangin istrinya. Terus istrinya ngedoain suami, rezekinya lancar. Jadi harus menghormati istri. Jangan istri itu ya kayak anak dijatah, di apa. Akhirnya apa? Ngeremehin istri. Girangin istri itu nanti ekonominya bagus, rizkinya bagus. Rizkinya bagus. Nah, kita termasuk nafkah kepada istri. Itu juga di bagian adalah sodako, bikin rizkinya lancar. Nah, kalau kitanya megang sendiri, katanya rada susah. Cuman istrinya harus tahu diri juga ya. Yang enaknya mah kalau nih suaminya ngaji, istrinya ngaji, jadi ngeklop yang ngebahasnya ya. Iya, ngeklop gitu dan lain sebagainya. Sekali lagi, siapa orang yang ngeremehin istri, keluarga, khasiratibul ma'asi ay ladzatal maksab allati ya'isu bisababi. Maksudnya apa? Ruginya kenikmatan usahanya. Tapi kita terus terang aja, kalau kita menghargai istri, hidup itu nikmat. Tadus binimah. Saya sampai sekarang alhamdulillah masih sering makannya sebungkus berdua. Enggak tahu karena ngirit apa karena apa. Ya karena memang sedang makan itu enggak terlalu. Saya pulang ngajar jam 1, istri pulang ngajar jam tengah 2, mendingan nunggu dia be. Nah dia pulang bawa nasi bungkus, kadang warteg, kadang padang, sebungkus juga cukup. Itu lebih nikmat. Sehingga kalau dapat sesuatu di perjalanan atau pengen beli sesuatu di perjalanan, mendingan makan bareng, nikmat. Nabi Ibrahim dapat julukan Nabi yang paling berkah, itu sampai nyari teman makan 2 mil. Sebelum ketemu 2 mil nggak makan. Kalau kita, kalau bisa mah dapat makanan yang enak, istri nggak tahu gitu ya. Kalau bisa mah gitu. Dah, kalau kita dapat rezeki, supaya rezekinya juga dirasain sama orang lain. Saya pernah nanya, apa yang dimaksud dengan mejeng karena Allah berkah? Dan ada lagi, ini juga salah satu pemahaman, fa'ama bi ni'mati rabbika fahadis. Maka adapun atas nikmat Allah fahadis, maksudnya ceritain, bukan cuman ceritakan, bukan.
Maka adapun atas nikmat Allah diceritain, tapi yang lain kecepretan, bukan cuma diceritain doang. Pokoknya Pak RT habis ngejual tanah umpamanya gitu ya. Saya habis ngejual tanah, alhamdulillah. Laku berapa? 300 juta. Bakso juga nggak keluar sama sekali umpamanya gitu. Itu cuma cerita-cerita doang, mainin-mainin. Tuh. Yang bagus mah alhamdulillah gitu. Tapi sambil ya rokoknya, kalau orang yang doyan rokok gitu. Walaupun baksonya tuh begitu. Nah, kita yang disebut fama bi nikmat rabbika fahadis, kenikmatan itu kalau bisa dirasakan oleh orang banyak. Bukan ceritanya doang, itu malah gede-gedegin. Tapi maksudnya fahadis itu kan kalau kita ngikutin harfiahnya, maka adapun atas nikmat Allah fahadis, ceritakanlah, cerita doang kemana-mana, ceritain semua warganya, bahkan diumumin saya habis dapat rezeki ya dan lain sebagainya. Jadi fahadis, ceritakanlah. Dan mejeng karena Allah itu berkah. Maksudnya apa? Royal, tapi karena Allah. Nah, saya pernah nanya, bingung, mejeng karena Allah berkah, kata guru saya, kata anaknya, maksudnya apa? Kalau punya nikmat dirasakan sama banyak orang. Contoh, biarin dah kita punya rezeki, ngadain maulid Nabi pribadi seret, iya biarin, tapi karena Allah berkah, nambah tuh. Jadi maksudnya kalau kita punya rezeki, kalau bisa mah dirasainya sama banyak orang. Paling tidak kalau rezekinya rada nggak banyak, juga dirasain sama istri dan anak. Istri udah anak, paling tidak tetangga ngerasain atau orang tuanya ngerasain. Apalagi sampai punya percita-cita, saya pengen kali-kali ngasih makan orang sekampung rawa. Cakep banget. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Biasa kalau banyak, biasa takut muntah lagi. Yang pertama apa tadi? Yuk ingat-ingat, jangan remehin ulama. Sebab kalau ngeremehin ulama, rugi urusan agama. Jangan remehin pejabat. Udah nggak usah lah, udah nggak usah bantu ngeser-ngeser kejelekan pejabat, nggak usah, nggak ada manfaatnya. Kita ngeremehin pejabat akan susah urusan dunia. Kita kan pengennya Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doain aja kekurangannya, yang bagus-bagus supaya bagus. Jangan ngeremehin tetangga, jangan ngeremehin keluarga, dan jangan remehin kerabat dah. Bahkan secara global semuanya, hormatin orang lain, muliakan orang lain, besarkan orang lain. Nikmat di situ, nikmat. Tapi kita kalau ngeremehin, orangnya mulia kita panas. Iya, kita pojokin, malah naik jabatan kita panas. Tapi kalau kita muliain orang lain dapat jabatan, ikut senang, dapat kedudukan, ikut senang, dapat kemuliaan, ikut senang, disenangin orang, ikut senang. Hidup enteng, nikmat, nyaman. Insyaallah selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.